Selamat malam, perkenalkan nama saya Immanuel Bere, NIM 2103020094, kelas 1C dari Prodi Administrasi Bisnis. Pada video kali ini, saya akan mereview bab 5 dari buku Sosiologi Suatu Pengantar oleh Sujono Sukanto. Lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Lembaga masyarakat adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga masyarakat pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberi pedoman kepada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat bersangkutan. Dan yang ketiga, memberikan gagasan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Materi pertama dalam bab ini adalah proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Pertama, norma-norma masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, secara sosiologi dikenal adanya 4 pengertian, yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Masing-masing pengertian di atas mempunyai dasar yang sama, yaitu merupakan norma-norma kemasyarakatan yang memberikan petunjuk perilaku seseorang yang hidup di dalam masyarakat. Setiap pengertian di atas mempunyai kekuatan yang berbeda-beda, karena setiap tingkat menunjuk pada kekuatan yang lebih besar supaya menaati norma tersebut. Cara lebih menonjol ke dalam hubungan antar individual masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tidak akan mendapatkan hukuman yang berat, tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya. Kebiasaan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Kebiasaan yang diartikan sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa banyak orang menyukai perbuatan tersebut. Tata kelakuan mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Norma-norma tersebut yang di atas tadi telah disebutkan telah mengalami suatu proses. Pada akhirnya akan menjadi bagian tertentu dari lembaga kemasyarakatan. Proses tersebut dinamakan proses pelembagaan, yaitu suatu proses yang dilewatkan oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari suatu lembaga masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai peraturan apabila norma-norma tersebut membatasi serta mengatur perilaku orang-orang. Lembaga kemasyarakatan dianggap sungguh-sungguh berlaku apabila norma-normanya sepenuhnya membantu pelaksanaan pola-pola kemasyarakatan. Perilaku perseorangan yang dianggap sebagai peraturan merupakan hal sekunder bagi lembaga kemasyarakatan. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut, yang pertama, sudah dipahami, diketahui atau dimengerti, ditaati, dan dihargai. Yang kedua, sistem pengendalian sosial atau social control. Pengendalian sosial sendiri bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas perubahan-perubahan dalam masyarakat. Atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau kesembandingan. Dari sudut sifatnya, dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif dan represif. Preventif di sini merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada
keserasian antara kepastian dengan keadilan. Sementara itu, usaha-usaha yang represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan tersebut. Alat-alat yang biasanya digunakan untuk melaksanakan pengendalian sosial sangatlah beragam. Suatu alat tertentu mungkin akan efektif apabila diterapkan dalam suatu masyarakat bersahaja. Perwujudan pengendalian sosial mungkin adalah pemindanaan, kompensasi, terapi, ataupun konsiliasi. Alat-alat pengendalian sosial dapat digolongkan paling sedikit yaitu 5 golongan. Golongan yang pertama, mempertebal anggota keyakinan masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Kedua, memberi penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat jika kita menyimpang dari norma-norma kemasyarakatan yang berlaku. Yang keempat, menimbulkan rasa takut. Yang kelima, menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Materi yang kedua dari bab ini adalah ciri-ciri lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin dan Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis ataupun tidak tertulis. Materi ketiga dari bab ini, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Yang pertama adalah dari sudut nilai-nilai yang diterima masyarakat timbul klasifikasi atas basic, institutions, dan subsidiary institutions yang dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan menjadi approved atau social institutions dengan unstated institution yang merupakan lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti sekolah, perusahaan, dagang, dan lain sebagainya. Perbedaan antara general institution dengan restricted institution timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada faktor penjabarannya. Klasifikasi tipe-tipe lembaga kemasyarakatan tersebut menunjukkan bahwa di setiap masyarakat akan dijumpai berbagai lembaga kemasyarakatan yang sangat beragam. Setiap masyarakat mempunyai sistem nilai yang menentukan lembaga kemasyarakatan yang dianggap sebagai pusat dan kemudian dianggap di atas lembaga-lembaga masyarakat lainnya. Materi yang berikut, cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam 3 golongan pendekatan. Yang pertama, analisis secara historis, yaitu bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangannya suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua, analisis komparatif yang bertujuan untuk menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat tertentu maupun berbagai lapisan sosial masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, analisis fungsional yang bertujuan untuk menganalisis lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat tertentu. Pendekatan ini yang lebih menekankan pada hubungan fungsional, seringkali menggunakan analisis-analisis historis dan komparatif.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga pendekatan tersebut bersifat saling melengkapi. Artinya, di dalam penelitian lembaga-lembaga kemasyarakatan, salah satu pendekatan akan dipakai sebagai alat pokok, sedangkan yang lainnya bersifat sebagai tambahan untuk melengkapi kesempurnaan cara-cara penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah conformity dan deviation. Masalah conformity dan deviation berhubungan erat dengan social control. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sedangkan deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, di mana tradisi yang sangat kuat, kaidah-kaidah yang berlaku secara turun-temurun sama saja dari suatu generasi ke generasi berikutnya tanpa banyak perubahan. Kaidah-kaidah dalam masyarakat tradisional tak begitu banyak corak ragamnya. Dalam masyarakat demikian, apalagi yang berhubungan dengan dunia luar, kurang sekali daya kreasi masyarakat yang sedikit sehingga tindakan yang menyimpang dari tradisi juga berkurang. Sedangkan masyarakat di kota-kota besar berlainan dengan keadaannya karena anggota-anggotanya selalu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di kotanya. Penyimpangan dalam masyarakat tradisional yang relatif statis tidak akan disukai. Deviation terhadap kaidah-kaidah dalam masyarakat yang tradisional memerlukan suatu keberanian dan kebijaksanaan sendiri. Sehubungan dengan deviation tersebut, Merton telah menyusun suatu skema yang mengabarkan usaha-usaha warna masyarakat secara perorangan untuk menyerasikan dirinya dengan nilai-nilai sosial budaya dan kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat untuk mencapai nilai-nilai sosial budaya tersebut. Pola-pola penyerasian tersebut dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, conformity. Yang kedua, innovation, ritualisme, reatisme, dan rebellion. Pandangan lainnya yang menganggap penyimpangan sebagai suatu yang bersifat psikologis atau patologis. Artinya ada suatu penyakit. Pandangan ini dilandaskan pada analogi dan ilmu kedokteran. Sekian dari video saya. Sekian dan terima kasih.